Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya. Jadi tadi kita balik teman-teman ya, bahas IHSG dulu baru yang keduanya kita bahas untuk emiten yang di net buy sama foreign ya. Dan kita baca komentar sebentar teman-teman ya. Dari bro siapa nih? Dari bro Arfan Maulana ya. YOTF, YOTF udah masuk ah YOTF ah. Ya udah masuk, tinggal dibahas. Dari bro Gieren Dada. Nah, kita masukin Dada dulu ya. Ini dari Bro Channel Martabak 2136 hadir. Cuaca mendung, martabak laris manis, mantap. Semoga besok bisa cuan. Salam sehat ya, teman-teman ya. Yang penting salam sehat dan selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan setiap aktivitas teman-teman semuanya ya, terutama untuk mobil khusus gitu ya, Bro Channel Martabak mendapatkan keberkahan di setiap kegiatannya. Oke, Bro ya. Makasih selama ini ya, support terus. Terus dari Bro Karen Film ya, menunggu update Asri harganya. Asri kita cek dulu ya nanti ya. Terus dari siapa ini? Dari Bro Janji Manis. Saya selalu bantu lihat arah Maksi. Maksi udah masuk Maksi ya. Maksi udah masuk ya, sip ya. Terus dari siapa lagi? Dari Sis Yulia ya. Akbani. Coin udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Dari Bro Sandra Wijaya ya, PSBK oke. PSBK kita bahas. Baik teman-teman, sebelumnya bagi teman-teman yang baru gabung ya, silakan dibaca profilnya dulu nih teman-teman ya. Tidak ada channel manapun ataupun media sosial manapun selain di Facebook, tidak ada kontak apapun selain komunikasi lewat komentar aja. Semua komentar sudah saya baca, tinggal di komentarin nanti via video. Dan kepada teman-teman yang ditukar pikiran untuk emitennya, segera kita bahas teman-teman ya. Dan setiap emiten yang sudah mau dibahas sudah saya kasih tanda merah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support terus channel ini ya. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Dan tidak lupa kepada teman-teman yang telah memberikan support doa ya. Terima kasih. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah memberikan support super tank. Terima kasih ya. Mudah-mudahan support yang teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Bagi yang baru gabung atau baru lihat-lihat aja dulu teman-teman ya. Ini semuanya sudah saya update teman-teman ya. Tinggal melanjutkan aja, makanya apabila teman-teman contohnya saya pengen Aces, lihat dulu Aces, cari dulu di sini Aces gitu kan. Cari aja Aces yang terbaru teman-teman gitu ya. Nanti keluar di sini. Nah, oh ini Aces tanggal berapa, cari yang terbaru aja teman-teman ya. Ini kan terbaru ini tanggal 11.08 teman-teman ya. Ini 14.08 gitu kan. Jadi ada istilahnya teman-teman yang terbarunya ya. Baik teman-teman, seperti itu ya. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan keberkahan dan selalu waspada teman-teman ya, waspada. Jadi selalu mawas diri, selalu bersyukur dengan apa yang didapat, itu yang penting teman-teman ya. Selalu bersyukur dengan apa yang didapat. Bagi teman-teman yang memerlukan untuk istilahnya apa nih, ada banar foreign atau istilahnya indikator-indikator ya, silakan pergi ke playlist teman-teman ya. Cari yang namanya cara, teman-teman. Cari yang namanya cara ya. Mana cara, teman-teman ya. Nah, cara di sini teman-teman ya. Cari yang namanya cara sudah saya jelaskan semuanya, cara nyetingnya sudah saya jelaskan semuanya. Ya, boleh yang mana, ya, semuanya sudah saya jelaskan teman di sini ya. Semua sudah saya jelaskan. Adanya di sini semua. Dari target kenaikan ya silahkan aja dicari-cari teman-teman ya. Sempat ada yang cocok ya silahkan teman-teman pelajari, kita di sini sama-sama belajar. Baik, setelah IHSG kita bahas, maka kita akan bahas untuk emiten yang dibeli ya sama foreign teman-teman ya. Saya udah nggak watchlist sih teman-teman di sini ya. Ini udah saya siapkan ya. Mulai dari TLKM terus-terusan ya. Kecuali bank-bank mungkin teman-teman sudah saya bahas ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada TLKM. TLKM lagi-lagi diborong lagi. Sekarang sudah yang pertama teman-teman ya. Urutan yang pertama si TLKM. Mana nggak keluar TLKM teman-teman ya. Kita cek TLKM di sini ya.
Oke, TLKM. Ya, TLKM pas banget di tanda kenaikannya, belum saya hapus karena belum dilewati. Tanda penurunan semakin agak jauh dikit. MA10, MA20 menuju ke atas, MA200 sudah mulai dibelokkan. Target selanjutnya ada di angka 3720 dan target selanjutnya maaf ya, tanda kenaikan di angka 3720 dan targetnya di angka 4 ribuan, teman-teman. Itulah untuk TLKM. Dan berhari ini pun ngambil keren ya, 362,1 miliar. ZP lagi-lagi sebagai motor penggeraknya, ZP ngambil 246 dan di bandar lokalnya yang akumulasi kerennya siapa sih? BK lokal, teman-teman ya. BK lokal SS keren ngambil, luar biasa. Mudah-mudahan sampai ke 4.000, teman-teman ya. Kita cek di sini TLKM posisi di mana TLKM. Jadi kita harus cek di sini, teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah tahu saya mau take profit di harga berapa. Nah, teman-teman sudah mulai mendekati nih. Teman-teman yang mau take profit langkah pertama silahkan, yang kejemput silahkan, teman-teman ya. Kita cek di sini apakah ada teman kita yang TLKM. Nah, dari Bro Ricky Mubarok ya. Ayo TLKM 4.000. Semangat semangat. Cam nyangkut udah mau 1 tahun, rencana mau average kalau udah lepas dari Telkom. Cam bagus teman-teman, Cam ya. Bagus, emiten bagus, baru di apa namanya, konglomerat Ultra Jaya kan sudah masuk ke Cam ini, teman-teman ya. Silakan sekarang sudah mulai, teman-teman ya, Cam itu ya. Sudah dibahas di sini juga ya, silakan dilihat, teman-teman ya. Oke bro ya, makasih ya atas komentarnya. Ya oke, TLKM semakin diborong terus sama asing, bandar lokal pun tidak kalah ya. Ternyata bandar lokal sama bandar asingnya keren, teman-teman ya. Lanjut ke WIPI juga ini sebagai motor penggeraknya juga sudah mulai baik-baik lagi katanya, teman-teman ya. Menjadikan si WIPI ini hijau royo-royo. Tanda kenaikan sudah mulai disentuh sama di level 3040, teman-teman ya. Kalau break ya dia bisa melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi gitu. Cuman saya mengingatkan kembali, teman-teman ya. Kalau seorang pemberani ya silahkan aja masuk ke WIPI. Tapi saya mengingatkan kembali, emiten sudah over. Kecuali nanti kalau si harga opernya sudah mulai renggang, teman-teman ya. Berarti sudah ada kenaikan yang ke beberapa kali biasanya, teman-teman ya. Menjadikan si apa namanya, si harga di sini, teman-teman nih, di harga opernya bisa pindah ke atas seperti halnya di emiten Dewa ya. Dewa terus apalagi itu, teman-teman ya. Jadi cenderung langsung di ke atasin. Nah, kalau sudah mulai ininya ke atas dan terjadi kerenggangan, berarti fix dia mau melanjutkan kenaikan di hari yang lebih tinggi lagi. Kalau sekarang posisinya lagi posisi mahal, teman-teman. Jadi si WIPI jual di harga premium, tetapi harga premiumnya ternyata diambil terus sama bandar lokal sama si Poren. Jadi Poren itu jualan di harga atas terus, teman-teman ya. Jualan nanti ngambil lagi, jualan nanti ngambil lagi, seperti teman-teman. Cenderung dia itu dipaksakan untuk dijual di harga atas, teman, dengan berita-berita yang menguntungkan, teman-teman, terutama ya yang menguntungkan bagi seorang bandar ya. Tapi terdeteksi hari ini 130,5 miliar WIFI itu diakumulasi sama Poren. Silahkan aja teman-teman ya, yang suka dengan harga tinggi silahkan, teman-teman ya. Cenderung dia mungkin dijagain ketika raih isunya di sini, teman, di angka 2000-an gitu ya. Sekarang sudah 2.900 ya. 2.900 di harga psikologis, teman-teman ya. Oke, ada yang nanya WIFI? WIFI itu sudah mahal, teman-teman ya. Kalau saya sendiri cenderung ya udahlah, itu udah terbang. Lebih baik saya kalau mau biasanya ada yang scalping, teman, ataupun pengikut Poren Flow ya. Nah, biasanya suka pada masuk tuh, teman-teman ya. Ada teman-teman yang pengikut Poren Flow, cenderung dia hanya masuk keluar, setelah Poren Flow-nya keluar dia keluar gitu, teman-teman ya. Lanjut ada brand. Jadi IHSG kita itu cenderung dikuasain sama ketokohan di bursa, teman-teman ya. Harus ada begitu, teman-teman, jadi enak kitanya. Jadi kalau kita ngikutin nggak usah ngikutin fundamental gitu kan, ngikutin ke tokoh aja yang sering mengipukan mengipukan saham yang luar biasa aja sudah cuan, teman-teman ya. Oke, per hari ini brand juga diakumulasi lagi sama Poren 112,8 miliar dan barang lokal pun ikut akumulasi. Dan kita lihat untuk Poren ini siapa, si BK, si AK, si DX ya. Seperti biasa BK selalu memberikan shadow. Saya pikir sih optimis, teman-teman ya, ke 10.000 lah.
targetnya 10.000 sampai 12.000 ya. Saya pikir ke situ kalau pungutan poren seperti ini sangat luar biasa, bisa sampai ke 10.000. Biarkan gap ini menjadi nanti PR masa depannya, nanti teman-teman bisa ngambil lagi di bawah. Mudah-mudahan dikasih gitu ya. Kita lihat brand, masih ada peluang untuk brand ini teman-teman ya. Brand nanti kalau sudah berhasil saya kasih tahu teman-teman ya. Masih ada pulang ke harga lebih tinggi lagi. Ingat, brand itu targetnya bukan harga tertinggi, stock split. Bila sudah stock split itu adalah harga tertinggi, teman-teman ya. Karena saham ketokohan kan. Nah, setiap saham ketokohan terutama Mister PP pasti stock split, teman-teman ya. Pengalaman itu stock split. Oke, teman-teman, mudahan sampai ke stock splitnya ya bukan harga tertinggi. Kalau sudah stock split berarti sudah tinggi, teman-teman ya. Oke, untuk brand seperti itu ya. Selama belum stock split belum tinggi itu, teman-teman ya. Keren banget MA10, MA20 menuju ke atas semua, teman-teman ya. Oke, lanjut ya, ada AMMN, ada yang nanyain brand. Kita cek brand. Ya, ada dari Bima Heska ya. Raja dan brand, oh brandnya sudah, kita catat rajanya dulu. Raja sudah dicatat belum? Oh, Raja sudah masuk ya. Brandnya juga sudah masuk. Hari ini Raja sama brand keren, teman-teman. Raja sama si brandnya keren ya. Raja belum ada konfirmasi gitu kan. Lagi-lagi si BK sama si AK keren, teman-teman ya. Lanjut setelah brand ada AMMN, teman-teman ya. AMMN, Aman Mineral. Jadi terserah beritanya apapun di mana-mana, teman-teman ya. Yang penting dari lukisan market maker terlihat jelas bahwa si AMM ini ataupun emiten yang lain sedang diakumulasi sama Poren. Ya, posisi MA10, MA20 semua di bawah candle semua dan targetnya ada di angka 9075 ya. Kita gedein dulu dikit. Nah, targetnya dikit lagi udah kesentuh, cuman belum kesentuh sama body 9125. Dan hari ini ada 3 hari ini kanalnya hijau semua. Terus ada tanda penurunan di angka 8250 ya, masih aman area situ karena ditahan di MA10 sampai MA20 sampai MA200-nya. Dan ada harga yang paling rendah, bukan rendah, ada yang gap, teman-teman di sini biarkan menjadi PR masa lalu, biarin aja teman-teman ya. Selagi tanda-tanda penurunan masih tidak dilewati, masih posisi aman, aman gitu ya. Dan targetnya ada di angka 11.100 teman-teman ya. Di atas ada nggak? Nah, di atas juga ada, tapi belum saya tandain. Biarin aja situ dulu. Biarkan dia melewati angka 9150 dulu. Ada teman kita yang nyangkut, apakah kejemput? Ya, pasti kejemput, teman-teman ya. Kita cek AMMN. Posisi. Ya, posisi masih bisa menuju ke atasnya, teman-teman ya. Ini 198 udah pasti ini milik Bandar, teman-teman ya. Dan per hari ini si Bandar Poren akumulasi, Poren pun, maaf, Bandar Lokal pun akumulasi atas sedang memaaf harga. 1 tik atau 2 tik mereka itu duitnya banyak, teman-teman ya. Ada si AK sama si YU yang masuk, AK keren, YU juga bagus, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk AMMN seperti itu ya, masih posisi uptrend. Lanjut selanjutnya untuk emiten yang di net Poren itu ada WIRG, teman-teman ya. Ternyata WIRG itu sekarang diakumulasi sama Poren, teman-teman ya. Ada yang AMMN, cek AMMN. Ada nggak? Nggak ada. Kalau WIRG mah ada ya. WIRG. Nah, kita cek WIRG. Sorry. Dari Bro Andrinus Ninadi ya, 3030 update saham WIRG. Dari Bro Wils ya, WRG nuhun sehat selalu, amin. Makasih ya Bro Wils, senantiasa support di channel ini ya. Salam untuk keluarga juga di rumah ya, semoga diberikan kesehatan terus ya. Dari Bro Henry ya, Gosimen ya. Punten mau tanya lanjut WRG kira-kira gimana ya, hari ini naik tinggi sekali 27%. Bahkan sempat ke 163-nya. Apakah masih bisa lanjut upturn ke harga murahnya? Ke harga murahnya di angka 255 atau gimana ya kira-kira? Nah, teman-teman ya, naik tingginya aja masih di harga agak murahnya, murah banget gitu kan. Harga murahnya aja berarti harus dilewatin, teman-teman ya. Kalau saya target sudah tercapai tahun 2024 tanggal 21 bulan 10. Silahkan teman-teman cek untuk tanggal tersebut, ini target kedua, teman ya. Nah, di sini ada target ya, kagak ada target, teman-teman. Gimana dong? Santai dulu, teman. Kita cari targetnya ya. Di sini saya tulis tercapai dulu, sengaja saya tidak bahas, teman-teman ya. Kenapa? Sebenarnya ketika saya membahas kan suka saya kasih tahu teman-teman ya, di mana area kenaikannya, di mana area penurunannya. Dan ini sudah mulai dilewati ya tanda kenaikannya.
dan target saya pun sudah tercapai dengan baik ya, baik tanda kenaikan ataupun target yang saja teman-teman. Saya ucapkan selamat dulu nih kepada teman-teman yang nyangkut dari tahun 2024 dan sudah tercapai sekarang teman-teman ya di target keduanya. Apakah bisa melanjutkan ke target ketiga? Nah, hari ini kan WIRG itu diakumulasi sama Poren teman. Ini akumulasi terbesar mungkin teman-teman ya. 63,9 miliar terlepas dari berita apapun itu ya. Yang saya tahu lukisan market makernya menggambarkan bahwa si Bandar Poren akumulasi dengan bagus. Si Bandar Lokal pun akumulasi sampai 1,6 juta lot teman-teman ya. Nih si AK ngambil 3 juta lot. Itu ada istilahnya ini pengambilan luar biasa. Buat apa lot banyak-banyak kalau tidak mau jualan? Itu intinya teman-teman ya. Buat investasi, Poren gak ada istilah investasi teman-teman ya. Nah ini juga si RF juga ngambil 11,6 miliar ya. Gede banget tapi 3 sampai jumbo lotannya teman-teman ya. Cuman termasuk jumbo SS, AA, AI, AJJ. Ini bukan broker sembarangan, mereka ngambilnya juga bukan sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Cenderung keren, teman-teman, cenderung keren ya yang ngambilnya. Nah, ini teman-teman ya. Ini sudah mulai ngebreak berarti teman-teman ya. Harga tertinggi sebelumnya sudah mulai di-break nih. Berapa kepala nih? 1, 2, 3, 4 ya, 4 kepala ya. Mari kita cari target selanjutnya teman-teman ya. 160 ya. Tuh, 2 kepala. Oh, yang dulu mas saya katakan teman-teman ya. Dulu nih saya katakan nih. Ada gap nih gitu kan, ketutup teman-teman tuh ya. Jadi gap itu adalah nih sini teman-teman tuh. Di rumah pakai kotak-kotak gini. Sekarang enggak. Kenapa? Biar simpel teman-teman ya. Setelah teman-teman tahu ya. Suka saya kasih tahu juga kan. Jadi si apa namanya si saham itu enaknya teman-teman ya. Enaknya saham itu ataupun lukisan market itu ya. Bila emitennya tidak bermasalah, bila tokohnya tidak bermasalah, dia akan kembali kepada sejarahnya. Hanya soal waktu saja, teman-teman ya. Itu, teman-teman ya, yang saya tekan kepada teman-teman. Oke, target selanjutnya di angka 171, teman-teman ya. Itu adalah target selanjutnya. Sudah ada si kepala merah. Target berikutnya ada di angka 182, teman-teman ya. Target berikutnya ada di angka 196. Udah sampai situ aja dulu ya. Harga murah berapa sih ini? Harga murahnya 285 ya. Ada teman-teman 285 ya. Oke, kita cek 285 apakah ada target di situ? Ya, teman-teman ada target lagi di harga tengahnya ya. Di angka 212 adalah targetnya. Terus di angka berapa lagi? Nah, di level 224 adalah targetnya juga. Di level mana lagi? Di angka 252 sama di angka berapa nih? 28 sampai 300 ya. Nah, teman-teman udah ketahuan tuh ya. Ini gap yang sangat lebar sekali di angka 314 kepala merah. Di sini gap 304. Di sini juga ada gap di angka 284. Apakah bisa ke situ? Ya, teman-teman ya. Dia harus menutup PR-nya. Oke, semuanya sudah dikasih tahu teman-teman ya. Ke atasnya bagaimana tuh, teman-teman ke atas juga. Dia meninggalkan gap ya, teman-teman nih. Nah, 366 adalah gap. Juga gap ya 340 teman-teman ya. Tuh. Dia meninggalkan gap teman-teman. Artinya ini menurunkan secara buru-buru teman-teman ya. Sampai kemana? Nah, udah sampai sini aja dulu ya. 99 dulu ya. Oke, saya hapus dulu ya. Ting. Udah ya. Banyak gapnya teman-teman ini. Artinya banyak target-target. Nanti nikmatin kalau teman-teman pengen harga ke atas, nikmatin perjalanannya. Jangan sampai teman-teman ya turun lagi begitu teman-teman ya. Ya, tuh kalau yang scalpingan mah ya manfaatin aja ya kenaikannya teman-teman ya. Ketika harga sudah tinggi begini manfaatin aja untuk scalpingan silahkan aja gitu ya. Tidak ada yang melarang teman-teman ya. Dan bagusnya hari ini itu Bandar Poren ya, keren banget Bandar Porennya, akumulasi dengan keren teman-teman ya. Nah kita akan cek 1 menitan. Kalau potensi kenaikannya bagaimana, perhatikan untuk 1 menitannya teman-teman ya.
MA10 masih berada di bawah candle. Perhatikan teman-teman ya. MA200 lagi menuju ke atas teman-teman ya. Dia bagus naiknya sedikit demi sedikit ya, karena tidak sampai serampangan ya. Tuh, tidak sampai serampangan, sampai brut ke bawah, brut ke atas tuh enggak ya. Dia cenderung naik sedikit-sedikit. Potensi up-nya ada teman sampai ke 171 dulu nih ya. Oke, itu teman-teman ya untuk 1 menitannya. Teman-teman ya harusnya teman-teman juga sudah tahu sebenarnya. Ketika MNIT up seperti tinggi seperti ini kan rawan koreksi teman-teman ya. Perhatikan sejarahnya itu ketika dia up ada koreksi sedikit-sedikit itu akan lebih baik. Jadi kalau emiten yang bagus itu teman-teman ya, yang menurut saya bagus ya. Naik tinggi terus koreksi, 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 naik tinggi lagi. Selama dia tidak lepas daripada MA200, maaf, selama dia tidak lepas daripada MA20-nya sebagai support, dia masih posisi uptrend. Kecuali kalau sudah jebol, hati-hati aja, udah tunggu dulu teman-teman ya. Tunggu dulu sampai dia balik lagi ke MA10-nya dulu, biarkan MA10 di bawah candlekan dulu. Jadi garda terakhir itu adalah MA200. Bila MA200 sudah mulai dijebol, hati-hati akan turun ke bawah, walaupun di beberapa emiten itu adalah pancingan buat pada keluar teman-teman, karena market maker pun tahu pada ngejagain di MA200 dan seperti teman-teman ya. Suka begitulah teman-teman market maker, makanya market maker itu adalah 10 tahu 10 kali lebih tahu daripada retail, pasti itu teman-teman ya. Sudah gitu pegang datanya lagi gitu kan. Kalau lihat akumulasi yang sangat keren, saya pikir sih untuk lonjakan kenaikan akan lebih baik lagi. Tapi kalau untuk koreksi, kalau dia koreksi akan lebih baik lagi. Jadi kenaikannya enak bertahap, teman-teman ya. Oke, untuk IRG seperti jadi IRG masih dalam posisi net foreign buy, teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas emiten punya teman-teman ya. Jadi sekalian sekali 3 uang, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, ada yang nanyain TIN juga ya. Nanti kita bahas TIN ya. TIN, ya, TIN. Oke, kita tulis dulu TIN di sini ya. Oke, kita langsung aja ngebahas emiten punya teman-teman. Pertama kita akan bahas dulu WG, teman-teman ya. Ini WG ini. WG ya. Nah, WG teman-teman ya. WG, kita bahas WG. Kalau nggak salah ada yang nanyain WG ya, maka saya catat teman-teman WG. Oke, WG dari Busani V1Z ya. Semoga sekeluarga sehat. WG belum pernah dibahas terakhir bulan yang lalu. Ini baru tuh. Makasih teman-teman ya. Begitu teman. Jadi lebih baik lihat dulu betul. Makasih bro atas komentarnya dan atas pengingatnya. Terus dari Bro Busan lagi nih. Salam kembali. Semoga sehat keluarga yang sana. Amin. Salam WG. Baik, siap ya. Terus dari SCPNet ya. Tenca bisa uptrend. Sudah tembus MA 200 dan WG bagaimana? Nah, saya catat dulu untuk TNCA-nya. Ya, saya catat di sini teman-teman ini. TNCA ya. Saya kasih catatan di situ ya. Oke. Nah, saya bahas untuk WG-nya dulu ya. Oke, Bro. Oke ya. Kita kasih tanda love dulu ya. Biar dikasih tahu untuk sudah dibahas WG. Nah, WG teman-teman ya. WG kita cek dulu sini WG. Untuk WG tanda kenaikan sebenarnya sudah dijemput ya, nih tercapai teman-teman ya. Tercapai teman-teman ya. Kita tandain buang-buang dulu ya. Kenapa harus dibuang? Karena pencapaian adalah sebuah sejarah juga teman-teman. Berarti saya pernah bahkan teman-teman sebulan yang lalu katanya dibahas ya. Nah, ini juga sudah tercapai dengan baik. Targetnya sudah disentuh. Nah, kalau disentuh saya belum hapus. Tapi yang di bawahnya di clone dulu teman-teman. Nah, udah kecapai juga saya hapus juga ya biar hilang. Sekarang di bawahnya sudah bersih. Oke, bawah aman. Ya, bawah aman. Tapi ini emiten yang sudah jadi emiten 50 ya, teman-teman. Berarti teman-teman harus siap. Emiten ini akan ke 50 kembali. Oke. Tanda kenaikan. Sip hari ini 772. Ngerapat dengan target 7168. Ya, bagus teman-teman ya. Targetnya yang pertama 73 kan tadi hanya
karena kenaikannya aja yang tercapai. MA-nya masih dijagain di MA 200. Nah, mudah-mudahan menjadi pertanda nih teman-teman bahwa dia dipertahankan di sini gitu ya. Terus target selanjutnya ada angka 90 sama 108. Ini tahun 2024 belum tercapai teman-teman ya. Kemarin ke 90 doang ya. Nah, ini teman-teman ya, si WG ini bandar lokal kemarin ngambil di sini ya, ketika di markup harga nih bandar lokal ikutan ngambil ya. Artinya yang memarkup harga adalah bandar lokal. Merah ini berdua ini adalah si bandar lokal jualan ya. Tapi ditahan di MA 200. Bandar Foren juga sama. Sebenarnya bandar Foren sudah ngambil sejak lama sedikit-sedikit. Pas harganya tinggi, bandar lokal yang ngambil barangnya, bandar Foren yang nahan harganya. Terjadilah transaksi diizinkan naik, tidak dihajar, cenderung pertahanannya terus ditembus sama si bandar lokal. Bandar lokal jualan, Foren masuk. Nah, begitu teman-teman ya, itu kronologisnya gitu ya. Kita cek di sini yang masuk si CC 7,4 ribu. Kita lihat grossnya. Ternyata CC itu jual beli ya per hari ini itu. Di sini CC beli 23 jual 16, berarti sisa barang teman-teman ya. Si AK ada cuman sedikit ya. Broker AK sama CC itu bagus teman-teman ya. Yang ngambil 445 cuman tidak signifikan ya. Nah, kita lihat untuk chart 1 menit teman-teman ya. Kita lihat posisinya di mana sekarang. Nah, sementara ini berarti tidak ada sudah mulai perlawanan teman-teman ya. Diturunkan tapi endingnya ketika close itu di atas MA 10 sama MA 20-nya, cuman MA 20 masih berada di atas MA 10-nya ya. Nah, mudah-mudahan besok ada sampai ke MA 200 deh teman-teman ya. Mungkin kecuali kalau mereka open gap lagi ya. Soalnya kemarin juga dia open gap teman-teman ya. Ketika harga turun itu open gap bawah juga ya. Nah, kita cek untuk 15 menitan. 15 menitan masih posisi ke bawah teman-teman. Artinya masih ada posisi turun teman-teman. Untuk dorongannya nah, sudah meledem gitu ya, diangkat teman-teman ya. Dibikin open gap up juga teman-teman. Artinya dia meninggalkan jejak penurunan juga gitu kan di 15 menitannya. Nah, ini kan mudah-mudahan dia ditahan terus di MA 200-nya. Mau sideways nggak jadi masalah sih gitu teman-teman ya. Karena selama ini teman-teman ya, semenjak dia naik terakhir itu di sini ya, hanya melewati satu kali kan ke MA 200, cenderung setelah itu dia jebol lagi MA 200, mencoba masuk MA 200, 3 bisa juga, 2 kali, 1 kali, 2 kali. Nah, per hari ini dia sudah mulai ngejebol di MA 200-nya dan sudah ditahan di MA 200-nya. Nah, mudah-mudahan dengan pertahanan ini dan dia meninggalkan jejak kenaikan, saya pikir sih ke angka atasnya akan lebih baik lagi. Cuma di sini agak ditahan teman-teman ya. Naik yang kedua kalinya ditahan juga mungkin untuk mencegah terjadi UMA juga teman-teman ya. Harusnya enggak sih ya, cuma 39% teman-teman ya. Cenderung aman harusnya, walaupun mau di up 3 kali 4 kali juga aman gitu ya. Ya teman-teman, WG jadi begitu teman-teman ya. Sekarang lagi ditahan di MA 200-nya. Kalau jebol MA 200 ya MA 10 sama MA 20 apa terakhir gitu teman-teman ya. Karena kalau sudah tidak ditahan lagi ya udah bablas ke angka gocap lagi gitu kan. Nah, apakah ini saatnya? Secara teori harus saatnya. Karena apa? Karena dia sudah mulai ditahan kan di MA 200. Tapi kalau jebol ya teman-teman harus ikhlas ya, menerima kenyataan bahwa belum saatnya untuk WG ini. Terus secara pungutan bandar Foren sudah mengut kembali ya setelah mereka jualan di harga lumayan gitu kan. Cuman bandar Foren ngambil gitu ya. Bandar lokalnya ini teman-teman nih. Bandar lokal kita cek ya tanggal 14 siapa yang ngambil. Nah, ternyata ada broker AO sama ZP sama si MG ini teman-teman ya. Dia sudah mulai ngambil bagus nih ya. Nah, si AT juga sudah masuk walaupun sedikit. Ini broker-broker bagus semua nih. Jadi dia tidak menampakkan diri di atas tapi di bawahnya. Sedangkan sini ada potensi kenaikan, yaitu ada broker forennya ya. Ada si CC yang melakukan akumulasi ya, walaupun sisa barang gitu kan, tapi terdeteksi CC masih ada barang teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk WG ya masih mudah-mudahan ditahan di MA 200 ya. Kalau tidak ditahan MA 200 ya cenderung dia akan turun ke bawah, di bawah kembali gitu kan. Cuma di sini sebenarnya ini dia open di sini ya. Open gap ini bullish bullish kecil gitu teman-teman ya. Ini akan menjadi tanda penurunan sebenarnya. Jadi jangan heran kalau dia digocap lagi teman-teman. Kalau teman-teman yang suka emiten gocapan, nah ini bisa diambil teman, karena dia tidak lama digocapnya ya.
tidak lama digocapnya, cenderung di-up lagi gitu, turunin lagi gitu, up lagi, turunin lagi. Nanti kalau ada waktu saya bahas deh harga wajarnya gitu ya untuk si WG ini ya. HW, HW harga wajar. Oke, sip ya untuk WG seperti itu ya. Lanjut ada IOTF ya, IOTF banyak yang nanyain ya. Jadi IOTF itu teman-teman emiten yang luar biasa. Luar biasa kenapa? Teman kita ada yang kejemput, ada yang baru masuk teman-teman ya. Kita bacain komentar soal IOTF ya. Dari Mic Maestro ya, official. Sudah all in di IOTF. Wih, keren all in teman-teman. 112. Kita masukin dulu IOTF ya di 112 katanya. Udah cuan dong teman-teman ya. 112 mau udah cuan dong. 113. Cuan 1 tik teman-teman ya. Oke, terus dari Bro Abek Kramat ya. Baru nyicil selama 2 hari di IOTF. Malah ke Buara, bersyukur teman-teman, keren ya. Karena IOTF ada milik bandar teman-teman ya. Kalau yang sudah milik bandar mah enak teman-teman ya. Tergantung dia mah tidak mengenal situasi dan kondisi teman-teman ya. Mau naik naik aja, mau turun turun aja dia mah gitu kan. Terus dari Bro Bagus saja ya. Ke Gojek IOTF katanya, padahal udah hot 108 tadi dan udah arah, tiba-tiba ke Gojek bandar jadi ikut scalping 3 kali langsung TP. Tiba mau masuk lagi dan niat hot malah arah nggak turun lagi. Itulah teman-teman yang orang-orang pandai bersyukur itu begitu ya. Kalau teman-teman pandai-pandai bersyukur dengan apa yang didapat, ambil teman-teman ya. Ketika ya udahlah saya bersyukur dapat segini, tidak usah menyesali ketika teman-teman take profit di harga sekian, walaupun hanya berapa tik teman-teman ya. Karena teman-teman kalau ilmu scalping itu ya, teman-teman penuh ketidaktahuan. Besok mau arah ya silahkan, besok mau ARB ya silahkan. Yang penting hari ini saya cuan, mau 1 tik 2 tik bersyukur, itu ilmu scalping teman-teman ya. Dia tidak banyak-banyak, tapi kalau dikasih lebih, karena tandanya bersyukur, akhirnya dikasih lebih teman-teman, seperti itu ya kalau ilmu scalping itu. Jadi jangan kalau ilmu scalping lepaskan beban teman-teman, emosi teman-teman, rasa takut harus ada. Jangan hilangkan rasa takut, tapi rasa takut harus ada sebagai bentuk pertahanan kita ya, untuk cut loss atau untuk yang lainnya. Nah, yang penting rasa bersyukur itu. Orang-orang scalping itu rata-rata orang-orang yang bersyukur. Kenapa? Karena TP 1 tik 2 tik itu dia nikmatin. Kalau dikasih lebih berarti bonus buat dia ya. Jadi targetnya itu kalau scalping itu tidak banyak-banyak teman-teman ya. 1 tik, 2 tik, 3 tik, dikasih 5 tik itu luar biasa. Kalau dikasih arah itu sangat luar biasa bersyukurnya. Karena scalping itu kan itu sama nyepet kecil-kecil lah teman-teman ya. Jadi wajar kalau dikasih 2 tik, 3 tik itu teman-teman ya. Namanya juga scalping gitu kan. Tapi kalau yang enak kan ya swing. Kalau swing kan cenderung ya udahlah turun ya kita tambah muatan lagi gitu kan. Ada swing pendek, swing menengah, swing panjang, silahkan teman-teman ya. Nah jadi gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman pandai-pandai jadi teman-teman yang pandai bersyukur aja. Itu akan dikasih nikmat lebih. Dari Bro Dodi ya. Dodi Eka Lesmana ya 1149 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saham IOTF hari ini ARA. Nah, dianalisa tolong katanya. Makasih ya atas komentarnya bro. Terus dari Bro Arfan Maulana 9121 bahas IOTF lagi. Update dari kejadian hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Barokah. Amin. Makasih ya atas komentar dan doanya. Dari Patur Rahman 6010 ya. Alhamdulillah ya terbang tinggi. Kira-kira besok masih terbang enggak ya? Dan oh ya, makasih ya bro atas komentarnya. Soal terbang atau tidak biarkan market maker yang mengendalikan. Kita sebagai penumpang ikutin aja apa kata supir. Oke, terus dari Bro Motoaf ya. IOTF 110 aku udah kejemput. Udah untung, mantap. Makasih videonya, bagus berkat. Semangat terus, semoga amin. Makasih atas doanya. Mudah-mudahan Bro Motoaf diberikan keberkahan juga dan kebermanfaatan juga. Salam teruntuk keluarga di rumah ya, dan selamat atas kejemputnya. Dari Bro Himam Kum 17 ya. Apakah IOTF masih bisa lanjut? Nah, itu pertanyaannya, teman. Itu kan pertanyaan gitu kan teman ya. Apakah bisa lanjut nanti kita lihat ya. Dari Bro Raden Win 9520.
Bahas IOTF, targetnya berapa? Saya sangkut di 97. Bukannya nggak 97 mah kan udah kejemput teman-teman ya. Nah, 113. Oke. Terus dari Bro Arobi Muhammad ya 857, alhamdulillah ya udah terbang. Kira-kira besok kenaikan sampai berapa? Oke. Baik, teman-teman ya, kita langsung ke IOTF ya. Nah, teman-teman ya, soal besok naik atau tidak itu menjadi rahasia, teman-teman ya. Kenapa? Saya bukan dukun, bukan cenayang. Itu yang suka saya tekankan. Yang saya tekankan kepada teman-teman, tanda kenaikan, tanda penurunan, target di mana. Jadi teman-teman fokus dengan itu. Ketika teman-teman melakukan sebuah scalping, ilmu scalping itu dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Masuk hari ini, keluar hari ini juga dalam keadaan untung ataupun rugi. Bila teman-teman hari ini tidak cut loss, berarti teman-teman bukan atau tidak take profit, bukan orang scalping. Ya, cenderung masih bimbang antara scalping atau swing ya. Nah, tentukan dari sekarang teman-teman ya, apa mau swing atau mau scalping. Ya, kalau swing pendek, oke, saya sebagai swing pendek. Udah, berarti kan 2, 3 hari, 4 hari. Bila 5 hari, 6 hari, tunjukkan berapa hari itu. Bila tidak sesuai dengan rencana, langsung cut loss. Ya, ataupun langsung take profit. Udah, soal dia terbang lagi, silahkan. Karena kita tidak akan pernah tahu teman-teman ya. Ada terbang sama turun. Karena kalau ke harga itu teman-teman, harga sahamnya dari dulu ya. Dari dulu itu hanya bandar dan Tuhan aja yang tahu teman-teman ya. Makanya saya bilang udah fokus ke targetnya aja. Jadi kalau kita fokus ke target, teman-teman kita sudah tahu, oh turun, ya udah average aja gitu kan. Oh turun, ya udah tinggal cut loss aja gitu kan. Apakah mampu bertahan? Kita lihat isiannya, teman-teman ya. Kalau isian baik, mudah-mudahan menjadi kebaikan. Oke, kita gedein dulu deh, baru kita bicara nanti ke isiannya. Kita pencapaian dulu, teman, pencapaian dulu ya. Target untuk kenaikannya. Target kenaikan tercapai dengan baik ya. Selamat kepada teman-teman yang bersabar dan tidak cut loss ya. Sudah tercapai dengan baik. Kita kasih tanda 2 aja, jangan banyak-banyak teman-teman ya. Yang penting saya punya sejarahnya aja, teman-teman saya itu ya. Karena kan saya juga berdasarkan sejarah ya. Ini pernah dibahas loh sama saya gitu kan. Jadi kalau dari mana? Silakan aja lihat tanggalnya gitu kan. Ini target selanjutnya ada di mana di sini? Di angka 120. Teman-teman itu targetnya ya. Itu hanya tanda kenaikan aja. Jadi kalau dia tidak kuat berarti dia akan turun lagi ke bawah. Ada 2 tanda kenaikan di sini teman-teman ya. Satu di angka 121 dan di angka 128. Targetnya di mana? Dekat MA 200 ya. Cenderung kalau dia bisa jebol targetnya berarti dia akan melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau dia tidak jebol berarti dia akan melanjutkan penurunan kembali untuk mengisi bahan bakar kembali gitu teman-teman ya. Kenapa targetnya ke sini? Di sini ada gap. Gap adalah area wajib untuk dikunjungin. Cepat atau lambat harus ditutup, teman-teman. Kenapa? Karena kan ini adalah bandar. Jadi biar cepat turun, gapkin. Biar cepat naik, diapin. Nah, itu kan mereka sendiri yang bikin seperti itu. Gak mungkin retail bikin gap, teman-teman. Gak mungkin, ya. Gak mungkin bikin gap. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini tanda kenaikannya aja 2 dan targetnya ada di angka 149. Ya, itu target dari saya. Nah, kita kasih tanda juga penurunannya. Di level sini sudah bertambah nih penurunannya. 82 adalah tanda penurunannya, teman-teman ya. Belum kelihatan kan MA10 tapi pasti ini menghadap ke atas, teman-teman ya. Ini ada tanda penurunannya 1, 2, 3 nih ya. Sudah mulai jauh nih antara tanda penurunan sama tanda kenaikan. Nah, mudah-mudahan yang dekat semakin merapat, teman-teman, itu aja. Isian, perhatikan isiannya. Ini adalah isian terbesar sepanjang dari bulan apa ini? Bulan Maret, teman-teman ya. Ini isian terbesar. Berapa ngisi sekarang? 4,14 miliar. Siapa yang ambil? AKZP. Untung bukan si BK yang apa namanya yang di atas, teman-teman. AKZP masih baik, teman-teman. Apa CC juga masih baik ya. Nah, ini untuk si domestiknya siapa? Ada YP, ada AZ, ada GER, ada MG. Secara teori, ingat ya secara teori ya. Harusnya si broker-broker inilah yang suka bisa memaaf harga.
secara teori ya. Kayak AZ, GR, mungkin MB ya, yang kalau MG ya ketahui sendirilah teman-teman ya. Kalau kata orang-orang mah Mister Guyur gitu kan. Jadi juga suka ngeguyur mulu dia naikin harga nanti pasti tunggu sebelah kiri diguyur gitu kan sama barang teman-teman ya. Nah si MG berani guyur nggak nih ya? Setelah lihat si AK sama si siapa di sini? Si AK sama si ZP ya sama si CC. Kan kalau CC biasanya maaf harga gitu kan sudah terjadi maaf harga. Nah, ini sekarang si MG sama si BK nih. Ayo guyur-guyuran aja teman-teman besok ya. Si BK juga kan jago jago shadow ya, artinya setiap dia memberikan shadow ke bawah, shadow ke atas, nah itu tandanya si BK teman-teman ya. Nah teman-teman kita juga sebagian sudah pada keluar ya. Bagus lah pada profit teman-teman ya. Ya walaupun ya sebagian masih ada di dalam lah teman-teman, nggak mungkin nggak semuanya teman kita semua keluar gitu di harga sekarang, masih ada yang punya kan IOTF itu ya. Nah, YU juga sudah mulai masuk, YJ sudah mulai masuk teman. Jadi ini hukum kebebasan bandar ada di sini. 819 adalah PR rasionya teman-teman ya. Nah, nikmatin nanti kenaikannya teman-teman ya. Nikmatin juga nanti ketika koreksiannya. Dan ingat ini emiten milik bandar. Kalau bandar pinginnya memang harga di bawah teman-teman. Nanti cenderung dia akan naikin ke atas dan nanti juara lagi di atas teman-teman ya. Ini target utama saya sebenarnya belum tercapai dengan baik di angka 300 ya. Nah, hati-hati di sini kan teman-teman ya. Di 300-an. Karena saya percaya ini harga atapnya belum tersampaikan, berarti suatu saat akan ke sini lagi dan dia mudah-mudahan bisa mengulang sejarah lagi ke harga 300-an di sini ya. Ini target bulan 9 ya. Bulan 9 tanggal 9/03 tahun 2023. Target utama keempat, berarti ini yang keempat kali naik teman-teman ya. Kebanyakan pas shadow ya, menyebut pakai shadow. Nah, mudah-mudahan bisa jadi jangan ke target utamanya teman-teman ya. Sedikit aja kembali juga sampai sini kan. Nah, kalau sekarang harga tertingginya di angka 262, nah turunin tensi dikit ya ke angka 236, sudah cukup. Tapi untuk saat ini karena masih posisi MA200 berada di atas candle ya, di targetnya ke gap yang pertama aja dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke situ ya. Nah, mungkin teman-teman seperti itu ya yang saya jelaskan, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Dan mungkin kalau orang-orang teman-teman kita yang sering ngikutin sudah tahu ya target-targetnya, oh targetnya ke sini berarti gagal, akan ke sini, akan ke sini, akan ke sini gitu kan. Oh, ini saya kasih tanda penurunannya teman-teman ya. Seenggaknya saya kasih tanda penurunannya biar teman-teman udah tahu teman-teman akan melakukan apa ketika turun sampai ke level sini. Oke teman-teman beres ya YOTF ya. Tinggal selanjutnya ya ada RCCC ya. RCCC, RCCC, RCCC ya. Dari Bro Yusuf ya. Komen pertama biasa. Terima kasih ya Bro atas komentarnya. RCCC 2 hari arah terus, apakah ini tanda bandar lagi markup harga? Markup ya. Sama IBOS boleh dibahas, satu nun Sawang Suna. RCCC kita bahas, IBOSnya kita simpan. IBOS ya. IBOSnya kita simpan ya. Nanti kita bahas juga teman-teman ya. Cuman satu-satu teman-teman ya. Oke, kita lihat RCCC ya. Utama radar ya. Betul kan RCCC ya. Nah, kalau dari saya kan target kenaikan sudah dicapai dengan baik ya. Pertama sini ya, tercapai. Tercapai kita kecilin juga. Oke. Tanggal 2702 ya. Ini tanggal 27-nya juga belum tercapai itu. Jadi yang ini sudah tercapai, target yang terendahnya saya hapus dulu ya. Target terendah sudah tercapai, ini tanda kenaikan sudah tercapai juga dengan baik. Yang terdekat pun tanda kenaikan sudah tercapai dengan baik. Pertanyaannya apakah bandar lagi maaf harga? Ya, teman-teman perhatikan ini. Bandar lokal akumulasi dengan baik atau sedang memaaf harga dari tanggal 4 Agustus, teman-teman ya. 4 Agustus bandar lokal sedang melakukan maaf harga ya. Di sini ada XA, ada AZ, ada IP, ada BQ, ada YB, teman-teman yang melakukan maaf harga dan kita masih YP ya, teman kita juga. Nah, ini sudah bagus teman-teman, secara TA sudah bagus menghadap ke atas. Saya kasih tanda penurunan. Bila mana dia turun ke 129 aman. Bila mana dia turun ke level sini nih, gap juga ada gap juga di sini nih. 118 masih aman, masih koreksi aman. Hati-hati kalau sudah lepas daripada harga sini. 111.
Itulah tanda penurunannya. Sengaja saya banyak tanda penurunannya, jadi teman-teman sudah tahu, oh ini sudah 2 kali tanda penurunan terlewati berarti harus hati-hati, gitu kan. Jangan buru-buru, average teman-teman kalau teman-teman ingin bertahan gitu kan, tunggu aja dulu teman-teman ya. Oke, target sell-nya dikit lagi teman-teman di angka 143, kita ukur dari sini ke sini, ya masih 30% teman-teman masih aman ya. Dan ini targetnya nanti di bawah MA 200 dulu ya, di angka 193, kecuali kalau dia ada dorongan lagi. Ini kenaikan 30%, harusnya ada koreksi dulu akan lebih aman lagi. Tembusin dulu targetnya, nanti koreksi aktu akan lebih bagus lagi ya. Jadi betul si bandar si bandar lokal lagi melakukan akumulasi dengan baik atau sedang memaaf harga ya. Bukan akumulasi, dia lagi mengaap harga teman-teman. RCCC adalah emiten yang di-up duluan. Ingat ya, RCCC adalah emiten yang di-up duluan. Sekarang dia jadi milik nih antara 29 itu saya lagi berpikir dulu teman-teman ya. Batas untuk milik bandar itu antara berapa gitu. Kalau untuk 50 ke atas oke lah itu milik bandar. Tapi untuk fundamental itu di 29 itu ada. Berarti sekitar 30-an lah teman-teman, 30 ke atas atau 40 ke atas mungkin akan saya turunkan tensi dulu teman-teman ya. Sementara ini yang fundamental ada yang 29 kan. Tapi untuk PR rasio harganya kisaran di angka 12, 13 biasanya harga termurahnya itu angka 10. Angka kan kalau yang standar itu 10 teman-teman ya PR rasio itu. Tapi untuk mungkin emiten-emiten yang PR rasionya gede, tapi dia punya fundamental biasanya suka agak di atas tuh 18, 12 teman-teman ya. Untuk harga yang diterapkannya ya. Sekarang sudah mulai di-up juga teman-teman ya. Dia punya harga standar di mana di sini nih. Berapa 183 teman-teman ya. Karena kan ini emiten yang sudah sempat menyentuh harga atap kan teman-teman ya. Jadi targetnya jangan jauh-jauh dulu makanya teman-teman ya. Ke level sini juga sudah cukup ya. Nah, ke sini 196 juga sudah cukup ataupun ke tanda kenaikan juga sudah cukup. Kalau sini ada di level 235 ya. 235 di mana? Di atas harga EMA 10 ya di sini. Nah, di sini nih. Area sinilah ya. Targetnya bisa sini juga, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa sampai ke target yang terdekatnya ya, di angka 1 berapa nih? 195-an, 197 lah di situ teman-teman ya. Secara isian pun lagi bagus teman-teman ya. Terus bandar poren cenderung sebenarnya lagi keluar, bandar poren dikit-dikit keluar. Dan kemarin liburan nih, tanggal 14 liburan, 13 masuk ya keluar ya. Cuma tanggal 18-nya tanggal 14-nya liburan si bandar porennya. Oke, mudah-mudahan sampai ya teman-teman ya ke targetnya. Sebenarnya pelan-pelan bagus teman-teman. Si RCCC naiknya ya. Lanjut, ada emiten apa? MSKY teman-teman ya. MSKY ya. Dari Bro Ahmad Bukhari ya. Perkembangan MSKY dan PAMG. Oke, saya catat dulu yang PAMG-nya ya. P P P PAMG. Keyboardnya kurang bersahabat. MSKY kita cek dulu MSKY. MSKY kan milik Mr. HT teman-teman, jadi cenderung MSKY aman sebenarnya teman-teman ya. Di bawah ke bawah juga aman teman-teman ya. Oke, MSKY posisi uptrend. Ini tanda penurunan tidak ada teman-teman ya. Tanda penurunan tidak ada di sininya, berarti kita ngandelin MA nih ya. Ini tanda kenaikan sudah dijebol teman-teman ya. Tapi belum sudah disentuh tapi belum dijebol. Kita akan mengandalkan MA teman, karena di sini tidak ada menurun, kita akan mengandalkan MA. Apa itu? Jadi ketika dia turun ke level 72 di MA 10 masih aman, bahkan ke level sini pun masih aman. Kedikit pun sini masih aman. Jadi targetnya kalau turun sampai ke angka 63 itu masih aman teman-teman ya. Di sini saya tidak ada tanda penurunan. Jadi target penurunan hanya MA aja sebagai area koreksiannya. Terus untuk tanda kenaikan masih di situ-situ aja. Dan 87 ada tanda kenaikan juga apabila lepas sedikit. 89, 88, 102 sudah menanti teman-teman ya. MSKY adalah emiten milik Mr. HT, jadi punya bandar juga. Cuman, ada cumannya nih ya. Sementara ini bandar poren lagi jualan dulu ya. Bandar poren kita lagi jualan dulu, kita lihat untuk tanggal 14. Ada CCC jualan 2,9 ribu dan masuk AK 1 juta doang si AK. Tapi ada tapinya.
Bandar lokal masih kondisi berada di dalam, ya. Belum keluar, baru sedikit lah yang keluar. Pengambilan karena sini banyak teman-teman ya. Di sini dari sini mulai sini nih. Ngambilnya itu di tanggal 23 Juli. Ngambil dia ada keluar wajar kalau dia jualan di harga atas deh. Karena ini kan open gap, teman-teman harus turunin dulu daripada dia naik meninggalkan jejak penurunan ya lebih baik diturunin dulu lah teman-teman ya. Ya dia lagi koreksi-koreksi dulu di sini dulu. Karena si barang lokal masih ada di dalam, saya pikir sih untuk tanda kenaikan bisa lah. Minimal ke angka 86 ataupun nanti 89 lebih dikit aja teman-teman ya. Target ke level 103-nya masih. MSKY udah dilihat belum? Ya, posisi murah banget. Targetnya bisa ke harga murah ataupun ke level di bawah harga murah dikit di angka 167 teman-teman, itu targetnya ya. Oke, MSK segitu seperti itu ya. Jadi area kosong ini tidak ada penurunan, hanya di bawahnya aja ada penurunan. Lanjut, ada emiten Antam, adanya Antam, ANTM ya. ANTM. Antam itu teman-teman net income-nya katanya gede, teman katanya, tapi kita tidak tahu teman-teman, kita lihat aja. Gosip-gosip di luar sudah mulai dihembuskan untuk Antam untuk istilahnya dividen gede dan pendapatan gede. Udah keluar belum ya Antam ya? Angkanya ya. Nah, biasanya teman-teman ya, Antam, Pegas, terus apa lagi ya? Yang suka agak sengaja diteratin dia teman-teman ya. Bukan istilahnya nggak mau cepet-cepet, dia mah mepet mulu teman-teman ya. Sengaja kali teman. Mana Antam nih nggak mau keluar-luar teman-teman ya. Lagi ngambek kali ya. Lagi ngambek ya. Antam nggak mau keluar. Kita cek nih. Nah, keluar teman-teman ya. Antam kita baca komentar dulu ya. Dari Sis Kristiana Maya Dani ya 2670. Mudah-mudahan bro Sis dalam keadaan sehat walafiat ya. Antamku nyangkut di 3150. Masih bisa naikkah kira-kira efek FOMO kali ini? Oh iya syukur alhamdulillah saham TOS yang dah tidur pulas akhirnya bangkit dan bisa sold out di dalam tuh. Jadi satu nyangkut satu keluar. Apa-apa teman-teman. Makasih atas amin, makasih semoga dapat dimanfaatkan. Makasih ya Sis atas komentarnya. Baik, TOS itu udah masuk juga nanti kita bahas juga teman-teman. Antam, kita lihat nih udah keluar belum nih Antam nih. LK-nya. Si Antam telat mulu sih kalau dia. Tuh kan belum teman-teman. Hampir isunya itu 8 triliun kalau nggak salah. Kalau nggak saya dengar ya. Isunya 8 triliun teman-teman ya. Pendapatannya untuk kuartal sekarang itu. Jadi ya mudah-mudahan sih teman-teman ya sampai ke situ ya. Oh ini kalau istilahnya yang 38 itu keren teman. 1037 ya. 1254. Kita cek Antam berapa sih rasionya. 14. Oh masih ada teman, masih murah teman-teman 14 nih. Ini 14. Nah, ini rata-rata 12 ya. Masih ada 2 kali lagi teman-teman ya. Dinyangkut di angka 3150 ya. 3150. Area sini ya. Karena kenaikannya belum ada dijemput teman-teman ya. Ini tanda kenaikan belum ada dijemput, tanda penurunan pun sama. Tapi ada posisi si MA10 sama MA20 berada di bawah candle dulu nih. Jadi teman-teman santai aja dulu ya, karena belum tanda penurunan belum dijebol. Walaupun berada MA10-nya berada di atas candle ya. Jadi tanda kenaikan belum dijebol, tanda penurunan pun sama aja. Jadi masih cenderung ya bimbang lah teman-teman si forennya nih atau si bandarnya yang taikin dulu apa enggak nih, taikin dulu apa enggak nih gitu kan. Tapi kalau dia sudah melewati tanda kenaikan 3080, jadi kan si MA10 sudah mulai berada di bawah candle nih ya. Dan bisa ngebreak area 3250 plus 1 ya. Plus 1 itu jadi plus 1 tik teman-teman ya. Saya pikir situ akan mendapatkan tanda kenaikan lagi. Bisa mencapai ke harga 3590. Jebol dikit aja teman-teman ya, 1 tik aja. Itu akan melanjutkan kenaikan. Kalau perhatikan di sini Atam itu belum pernah menyentuh harga atap. Dan kemarin waktu saya hitung perkiraan teman-teman untuk equalizernya ya. Di sini teman nih, perkiraan equalizer itu di angka
5.200. Nah, mudah-mudahan bisa sampai ke situ ya. Selama ingat 3.500 teman-teman ya. Sekarang di harga berapa? 2.900 kan? Yang 3.500 itu sudah tercapai dengan baik kan? Hingga 2.400 ya nih, turunin 2.400 juga sudah tercapai dengan baik. Nah, tinggal ini anualisnya apakah bisa ke angka anualisnya atau tidak, biarkan bandar yang atur. Nah, kita lihat isiannya. 3 hari betul dia telah melakukan penjualan baik bandar lokal ataupun foreign. Ada pembuangan terbesar di tanggal 22. Tetapi dibanding dengan pengambilannya masih lebih banyak ya. Cenderung dia turun tapi di up lagi di sini pengambilannya. Turun lagi, hari ini ada masuk lagi 4,6 miliar sudah net buy lagi teman-teman ya. AK lagi yang ambil sama si BB. Saya pikir sih 3150 masih bisa kejemput teman-teman ya. Nah, tapi saya juga mengingatkan kan ini betul emiten ini bagus lagi bagus-bagusnya lagi hot-hotnya gitu ya. Bahkan bisa sampai ke level atas juga teman-teman ya untuk mencapai harga tertingginya. Nah, ini biasanya foreignnya sudah tahu teman-teman ya. Kalau LK-nya bagus, pasti akumulasi. Makanya ini buru-buru akumulasi terus dia taikin harganya. Karena cenderung si bandar foreign itu suka dengan emiten yang harganya tinggi, teman-teman. Kenapa? Nah, dia duit dia banyak, teman-teman ya. Nah, smart money sudah mulai masuk kembali nih, perhatikan teman-teman ya. Smart money terjadi masuk, terjadilah penjualan di harga lumayan kan. Smart money masuk, terjadilah open gap tapi lumayan jualan juga. Nah, ini smart money sudah mulai masuk kembali, udah mulai nyicil. Ya. Mudah-mudahan ini bisa nyampe ke angka 3090, tapi bandar lokal pun sudah mulai masuk kembali. Cenderung dijagain teman-teman ya. Makanya kalau jebol, waduh, bisa ke level sini aku istilahnya udah mulai koreksinya agak dalam dikit gitu ya. Jadi selama ini kan belum dijebol, jadi biarin aja selama belum dijebol ya. Tanda kenaikan pun belum disampaikan kan. Nah, kalau sudah tersampaikan, saya pikir sih sudah bisa up kembali teman-teman. Oke teman-teman, untuk Antam seperti itu ya, lagi sideways atas, si Bandar Polres berusaha jualan tapi habis jualan dia ngambil lagi. Habis jualan dia ngambil lagi, masih cenderung aman. Pungutan bandar lokal sama si forennya masih aman, teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Antam seperti itu ya. Lanjut ada AADI teman-teman ya. AADI ya. Dari Bro panggil aja Kuman katanya. Bahasa Adi udah mulai masuk nyicil dia. Nah, gitu teman nyicil. Seperti foreign ataupun bandar lokal. Mereka juga nyicil. Istilahnya aja mereka keren akumulasi. Intinya nyicil teman-teman. Dari Mianta 4937, AID sudah 3 hari koreksi. Anda sudah besok, sebenarnya kalau lihat teman-teman ya, tanda kenaikan sama penurunan sudah dijelaskan sama saya. AADI ya. Masuk ke LQ45 ya AADI ya. Coba cek deh. AADI masuk LQ45 teman-teman ya. Kok masuk di sini teman-teman? Yang masuk apa ya? Kok nggak masuk? Tunggu sebentar, saya cek dulu. Catatan saya masuk teman-teman. Kenapa sih AADI belum masuk di sini ya? Harusnya di sini ada nih LQ45 teman, tulisannya LQ45 ya. Model Aceh ini nih. Aceh itu kan masuk ke LQ45 tuh. Juga nggak ada ya. Ekonomi F30 apa yang masuk ya? Pada gini ada, dia kan masuk ke BRI gitu. Kalau BRI pasti ya gitu. Suka berarti belum diupdate ya teman-teman ya. Belum diupdate nih. Akra masih ada di dalam nggak? Belum diupdate nih. Lat yang update aja. SB ya. Ya suka ada tahan ini nih. Nah, ini nih. IDK 45 teman-teman. Ah, ini kenapa belum masuk ya? Nah, teman-teman. Tuh, Adi belum masuk ya. Kenapa belum masuk? Masukin dong ya. Adi itu update terakhirnya masuk. Oh, berlakunya belum berarti teman-teman ya. Oke, Adi kita bahas ya. Ya, ADI koreksi ya. Koreksi ya. ADI lagi koreksi, teman-teman ya. Kita cek dulu nih. Kita gedein dulu. Tanda penurunan satu sudah dicebol. Ya. Yang kedua masih di dalamnya teman-teman ya. Karena sudah ada candle hijau ini ya.
sudah mulai mau nih teman-teman, sudah mulai diaktifkan kembali. Saya pindahin ke depan sedikit ya. 6775-nya ya. Ini tanda penurunan kita gedein dulu deh biar kelihatan. Nah, dia sudah dijebol berarti sudah aman, teman-teman. Karena amannya kenapa? Jadi amannya ini karena sudah ada si candle kembar, teman-teman ya. Maka terjadilah di sini tanda kenaikan. Nah, tanda kenaikan saya bikin di sini ya. Jadi lepas tanda penurunannya sekarang tanda kenaikannya. Mudah-mudahan. Tapi teman-teman kalau sudah nyicil silahkan bagus ya. Nanti teman-teman ya dia harus bisa masuk dulu ke MA 200-nya dulu di sini nih ya. Maaf, sorry. Dia harus masuk ke MA 10-nya dulu biar akan uptrend gitu ya. Ya terlihat dia akan up lagi. Step 1, step 2, dan step 2-nya juga tidak dilewati, step 3 tidak dilewati. Ya, mudah-mudahan menjadi tanda kenaikannya ya. Nanti targetnya tanda kenaikan di level 7375 dan targetnya di angka 7525, teman, ini targetnya nih. Ya, ini target kecilnya nih di sini teman-teman ya. Sudah mulai bagus teman-teman ya. Sudah mulai bagus ya. Kita cek ADI. Ya, ADI masih dari tengah ke bawah murah. Ini milik fundamental banget teman-teman. 2.40 rata-ratanya ya. 2.40 fundamental banget ini teman-teman. Fundamental banget ini ya. Oke teman-teman, ADI berfundamental baik ya. Terus untuk sekarang sudah bikin yang namanya si ekor kembar, biasanya sih sebagai support teman-teman ya. Jadi jangan sampai jebol support gitu ya. Tanda penurunan 2 sudah dilewati, cuman pas keduanya dia bagus teman-teman ya. Cenderung masih di tanda MA 20-nya teman-teman ya. Dan MA 10 pun lagi menuju ke atas. Dan kalau salah memperhatikan nih si bandar foreign ini terus-terusan ngambil teman-teman ya. Kemarin ada pembuangan sedikit aja ya, terus dia ngambil lagi. Jadi setelah dia buang ngambil lagi. Per hari ini pun sama. Kemarin ngebuang, hari ini ngambil 4,7, jadi masih net buy teman-teman ya. Masih net buy untuk si foreign-nya. Lagi-lagi si AK sih ya, teman-teman, si AK luar biasa nih ya. Nah, kalau lihat dari pengambilannya teman-teman ya, karena bandar foreign cenderung ngambil terus, saya pikir sih untuk ke harga yang saya canangkan tercapai lah teman-teman, minimal ke harga tengah pun bisa lah ya gitu ya, atau ke harga yang di angka 7.800 masih bisa teman-teman ya. 7.800 itu kan tanda kenaikan sekaligus target, break dikit bisa melanjutkan kenaikan. Targetnya jauh saya teman-teman si AED ini tuh di angka 8.000 sama di angka berapa nih, 10.000 ya. 10.000 ini target utama 10.000 teman-teman untuk si AED. Nah, bandar lokal pun sama, ngambil keluar, ngambil keluar, ngambil keluar, ngambil lagi. Nah, jadi si bandar lokal sama si foreign cenderung sama-sama ya. Ini belum bertolak belakang nih, cuma di sini doang bertolak belakang. Di tanggal di bulan Mei ya, bertolak belakang si bandar lokal jualan, foreign masuk gitu kan. Di sini bertolak belakang juga nih ya. Cuman 2 candle aja sih yang bertolak belakang. Tapi sini cenderung sudah mulai sama lagi nih. Pengambilan ikut-ikutan ngambil juga ini, ngebuang ikut juga ngebuang. Udah ketahuan berarti teman-teman ini antara bandar lokal sama si foreign cenderung melakukan komunikasi yang baik teman-teman ya. Oke teman-teman, yang mereka juga punya kode-kodenya teman-teman. Open gap, turunin. Open gap seperti itu teman-teman ya. Mungkin kode Morse-nya seperti itu. Oke teman-teman, untuk ADI bagus ya, masih posisi uptrend. Karena ditahan MA 20-nya dan tidak melewati tanda penurunannya untuk supportnya. Dan sekarang sudah bikin support, mudah-mudahan bertahan di situ. Bandar lokal dan foreign sudah ngambil kembali. Kalau dari pungutan, cenderung dia pungutan terus teman-teman ya. Dan posisi pun masih dari tengah ke bawah, ini milik fundamental. Lanjut. Ada emiten FUTR ya. FUTR, ada yang punya, kalau saya FUTR banyak yang punya ya. Kita baca komentar sebentar dari Mix Maestro Official. Aku malah beli FUTR di pucuk katanya. Gimana dong? Dari Bro Firdaus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas FUTR di angka berapa untuk buy? Terima kasih. Dan rezeki lancar. Hari ini FUTR kena suspend teman-teman ya. Kena suspend karena gagal mulu teman-teman ya.
Ini eee, area tertingginya gagal mulu teman-teman ya. Kemarin udah kesentuh sama Shadow sih teman-teman ya. Ya udahlah itu udah selesai gitu kan. Eh, target utama disentuh atau belum kesentuh tinggal dikit lagi, nah suspend, udah suspend kena FCA teman-teman ya. Kita cek ya gitu tahu nih si apa namanya, si bursa ya, takut dikit lagi target saya malah kena suspend ya. Nah, EBUTR nih. 14 Agustus, oh udah pembukaan kembali teman-teman, 13 Agustus dihentikan, 14 Agustus dia terakhir terakhir kapan? Oh tahun 2024 terakhir teman-teman ya. Tahun 2024 terakhir, hari ini disuspend dan hari ini bukan, kemarin disuspend pemberita uh, tanggal 13 kemarin kena surat peringatan, hari ini 14 disuspend. Hari ini keluar pun surat kembali yaitu pembukaan kembali. Berarti besok masih diperdagangkan, teman-teman, bisa diperdagangkan ya. Nah, berarti besok diperdagangkan, teman-teman ya. Terus harga kan sudah tinggi, teman-teman ya. Tercapai. Jadi semua yang saya targetkan sudah tercapai dengan baik. Bahkan harga tertingginya pun sudah dicapai dengan shadow ya. Artinya pencapaian semua sudah selesai gitu kan. Secara teori ya, tapi prakteknya saya akan biarkan aja di situ. Yang penting teman-teman sudah tahu ya bahwa di tanggal 21.02 saya menyanangkan untuk target sini tercapai dengan shadow. Artinya sudah tamat sebenarnya, cuman nggak saya hapus, belum sama body teman-teman. Itu aja alasannya belum saya hapus. Oke teman-teman ya, karena terjadi kenaikan yang sangat signifikan itu kata Bay ya, maka saya mensuspendnya 1 hari. Dan bila mana lagi nih, bila mana FUTR ini naik kembali ya, sesuai dengan peraturan bursa, dia akan kena suspend lagi yang kedua kali di tahun ini ya, tahun 2025. Atau 2024 kan udah. Maka akan disuspend lagi yang kedua, berarti dia akan disuspend selama seminggu dan agar akan FCA. Seperti teman-teman ketahui, FUTR itu sudah biasa teman-teman di harga FCA gitu kan. Tapi dia cepat keluarnya. Emiten yang belum pernah menyentuh harga atap ini milik bandar ya. Saya pikir sih ini kalau tidak ada suspend teman-teman ya akan terus naik teman-teman ya. Makanya ini besok gini nih. Besok itu kalau terjadi pembukaan dia naik teman-teman ya, 1 hari atau 2 hari akan kena suspend lagi. Tetapi kalau bandar cenderung oke lah saya mengalah untuk saat ini. Kemarin udah kena suspend juga gitu kan. Dan diliburkan selama seminggu tidak melakukan aktivitas, maka saya akan menurunkan tensi saya. Nah, mungkin seperti teman-teman ya. Maka dia akan dikoreksikan sampai ke level mana. Nah, ini ada tanda penurunan di level 139. Itu tanda penurunannya sama di level sini nih. Nah, mudah-mudahan tidak jauh daripada 104 ya. Tidak jauh dari 04. Kenapa? Karena biarkan dia sideways dulu, biarkan si MA 220-nya menembus MA 200 dulu. Kenapa saya pingin di harga MA 200 biar tidak jebol MA 200-nya. Artinya masih posisi uptrend. Biarkan dia sideways area situ, teman-teman, atau harus ada penurunan ataupun sideways nggak jadi masalah. Yang penting dia tidak ditaikkan dulu. Ya, cenderung dia akan bagus, teman-teman. Asal jangan jebol MA 200 ya. Kenapa saya bilang bagus? Karena si bandar lokal lagi posisi akumulasi di sini nih. Ya, jadi sudah jualan, nah, di maaf harga terjadi akumulasi. Dan bandar foreign terakhir itu beli 381 juta aja, sedikit sih cuma lumayan teman-teman ya. Dan posisi yang beli si CC, AK sama si BK teman-teman ya. Si BK yang membuat shadownya, si CC yang memaaf harga sama si AK biasanya teman-teman ya. Itu bagian enaknya si BK membuat shadow teman-teman ya. Jadi yang mengendalikan foreignnya itu adalah si AK sama si CC dan mereka masih punya barang.
Begitu teman-teman ya. Jadi ini si malakama nih, apakah akan diistirahatkan? Berarti kalau diistirahatkan, dia akan melanjutkan kenaikan lagi, ya. Tetapi kalau dia cenderung ya udahlah saya ngalah, berarti dia akan diturunkan. Dilihat besok ya. Nah, jangan sampai jatuh area sini nih ya. Jatuh area sini ya bisa ke bawah lagi, bisa ke angka 73 ataupun di atasnya dikit di sini. Nah, tanda penurunan itu juga sama, teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk FUTR gitu ya. Kalau mau ngambil di mana? Tunggu koreksian dulu. Tunggu koreksian dulu ya karena kebetulan nih kan dia disuspend harus dikoreksikan kecuali kalau dia melanjutkan kenaikan akan disuspend kembali. Tunggu koreksian dulu. Nah, mungkin kalau ditahan di area sini nih teman-teman ya. Nah, ingat ngambilnya teman-teman, jangan asal ngambil. Biarkan si MA10-nya berada di bawah candle kembali. Itu cara ngambilnya teman-teman ya. Kalau dari harga ya terserah teman-teman harga berapa, yang penting saya itu patokannya MA10 aja ya. Oke, yang penting jangan sampai jebol area sini. Ini sebenarnya harga tertinggi yang saya canangkan kosong teman-teman ya, ke situ kosong. Nah, update terakhirnya begitu teman-teman ya. Jadi si Banaloka itu akumulasi Porenmon sudah mulai beli. Bukan mulai beli istilahnya punya sisa barang tapi akumulasi ada si AK sama si CC. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk FUTR dan yang bagusnya itu semua FUTR milik bandar teman. Jadi nggak usah mikirin fundamentalnya. Yang penting LK-nya keluar aja. Tidak banyak hutang, tokohnya tidak bermasalah, aman teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi untuk FUTR seperti itu ya. Lanjut ya, ada oil teman-teman ya, oil. Ada oil. Oh sorry ya, baru dibahas ya, sorry ya. Sama oil gitu ya dari bro siapa nih? Semangat 414. Kenapa enggak semangat 45 atau selama semangat 71 atau enggak 80? 414. Kenapa semangat 414? Oil. Wis. Nah, oil itu betul. Makasih teman-teman sudah mengingatkan. Target saya sudah tercapai dengan baik di sini. Ya, kita cek, kita itu dulu hapus dulu. Juga target sudah tercapai juga di sini, teman. Kita hapus dulu ya. Kita clearkan dulu nih, kita clearkan dulu ya. Ini semuanya tercapai dengan baik biar saya punya sejarah. Maka saya akan clone aja. Penanggalannya sama kayak teman-teman. Target penurunan ya. Oke. Nah, teman-teman kita cari dulu target penurunan dulu ya. Biar saya nanti nggak nandain lagi ya teman-teman ya. Kita kasih warna orange ya. Oke, sip. Tanda penurunan yang pertama ada gap 90. Lanjut, ada si ekor merah 96. Lanjut, ada si ekor merah 101. Itu tanda penurunannya. Lanjut ke area atasnya. Setelah MA 200 lagi di area 212. Nah, ini 212 masih aman ya. Bila dia turun ke 212 masih aman. Kenapa aman? Ditahan di MA 200-nya. 20-nya teman-teman ya. Saya kasih tanda kenaikan ini cenderung dia mau naik tapi didorong untuk turun terus teman-teman ya. Nah, ini harus hati-hati nih teman-teman ya. Ini support kuat teman-teman, bukan support kuat, ini support ya nih. Seekor kemar support. Nah, ini tanda penurunan 133 tanda penurunan. Tapi masih aman ya. Walaupun dijebol ini masih aman. Sampai ke level sini masih aman ya. Ya, mudah-mudahan tidak jatuh dari area situ. Kalau area situ ya garda terakhir sesudahnya 101 ya MA 200 teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat oil teman-teman ya. Isian dulu, isian. Nah, isiannya dulu. Isiannya adalah si bandar lokal terus memanipulasi harga. Bandar Poren jualan terus. Jadi ini barang-barang bandar Poren itu diambil sama si bandar lokal. Dan si bandar lokal terus-terusan ngambil teman-teman ya. Nah, ini target saya sudah tercapai dengan baik, maka kita akan cek di sini. Ini untuk cek teman-teman lokasi dulu. Kita mapping dulu teman-teman ya. Nah, ini si oil ini adalah emiten yang di up duluan dari di harga 337 sampai ke harga over value di angka 652.
dia punya penurunan sejak dia punya siklus. Siklus satu, dia pernah diturunkan ke angka 225, dia up ke sini. Nah, ini siklus pertama di sini teman-teman, di angka 362. Berarti target bisa ke sini. Tetapi karena harga tengahnya ada, maka target ke harga tengah dulu ya. Bisa ke arah situ bisa teman-teman ya. Nah, kita kan garis pertama sudah dilalui nih ya, sudah mulai break juga, tanda kenaikan di sini sudah mulai dilewatin sama targetnya. Kita akan ini juga dua sudah dilewati juga sama. Nah, kita akan melihat target di sini nih. Di 166-nya. Kita lihat cek tahun 2023. Nah, kita langsung masuk ke 2023 ya. Hasilnya kan saya tidak ada nih. Nah, apakah di sana ada teman-teman tanda kenaikannya? Kita cek, wush, hijaunya bagus banget ya. Tapi downtrend teman-teman ya dulu itu ya. Nah, yang pertama ada teman-teman ya. Setelah ini kan ini harga di sini ya. Selanjutnya ada di harga 153. Nah, itu ada target selanjutnya teman-teman 153 ya. Lanjut ada di harga di sini bukan. Di sini saya tidak punya tanda kenaikan ya. Harganya tadi di mana teman-teman? Di sini ya. Di sini ada nih target yang terkecil ini. 45 juga ada targetnya. Kita cek nanti ke depannya. Lanjut ada di mana? Di angka 176 teman targetnya ya. Agak atas sedikit di angka 198 ya. 198. Nah, di sini teman-teman target di sini ya. Sampai sini aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi kalau betul-betul dia mau ke atas lagi teman-teman. Masih ada bisa ke harga tengah teman-teman ataupun nanti ke arah sini nih. Ke angka 227 teman-teman ya. Itu bisa target ke arah situ. Kita kecilin dulu, kita cek dulu apakah sudah terlewati target-targetnya atau belum. Oke. Nah, berarti targetnya sudah disedaw-sedawkan tapi nggak jadi masalah. Karena belum tercapai dengan body artinya masih posisi aman untuk dijadikan target. Posisi uptrend MA 200 20 sama 10. Masih posisi berada di supportnya MA 10 teman-teman ya. Nah, kalau jebol makanya saya bilang kalau jebol hati-hati, kalau mesinnya masih aman ditahan di MA 200 di 20-nya. Kalau sudah kelas sebelah sini ya bisa ke bawah kembali. Tapi Banaloka cenderung manipulasi harga dan target selanjutnya ada di angka 152 dulu deh ya. Kita mudah-mudahan bisa sampai sini dulu nih karena harus ngebreak area shadow-nya ya. Ya harus ngebreak area shadow-nya. Gedein dulu deh. Nah, teman-teman ini area selanjutnya untuk ditembus sama body ya. Selanjutnya 176, 198 itu target selanjutnya. Kita kalau lihat dia dari sini, saya jelaskan itu masih posisi dari tengah ke bawah, cenderung masih murah, teman-teman. 41 saya pikir kalau 41 pasti milik Bandar deh, teman-teman ya. Oh iya. Saya mau lihat ini PR ratio sekarang ini berapa, teman-teman. 9. Di sini rata-ratanya 41. Bandar, teman-teman, Mas milik Bandar ini ya. Baik, teman-teman, sampai itu ya. Jadi si oil ini ada tanda kenaikan di angka 142, 144 dan targetnya ada di angka 152 ya. Mudah-mudahan sampai ke target dan si Bandar Lokal juga masih akumulasi kecuali pun masih keluar. Sedang keluar, teman-teman. Lanjut ada BSBK, teman-teman ya. BSBK, kita cek BSBK. Dari Bro Nizam ya, 9899. Bahas BSBK udah mulai gerak katanya ya. Terus dari Bro Brian Stephen ya 01, bahas BSBK sudah ada isiannya Bandar apa belum. Dari Bro Sandra Wijaya, Salam Rahayu, BSBK sudah sampai target 54. Mohon dibahas target selanjutnya. Oke. BSBK ya. Nah, BSBK teman-teman ya. BSBK 54-nya sudah tersentuh setengah shadow tapi belum saya nyatakan dia tersampaikan dengan body, teman-teman. Artinya masih menjadi target kenaikannya.
Ini baru tanda kenaikan teman-teman ya. Target sesungguhnya itu ada di 90 sini teman-teman nih. Jauh ya? Emang jauh teman, 77 tuh. Nah nih, ini targetnya nih. Ya. Nah, target pertama 77 tahun 2024. Nah, ini 95 teman nih. Target keduanya di sini. Jadi saya punya ekspektasi tinggi ya untuk BSBK itu. Kenapa? Karena ini emiten itu sebenarnya emiten BSBK ini teman-teman ya. Sering diisukan mulu teman-teman ya. 21 teman-teman. Ya siklus aja teman, kenapa ke area 90 ya. Nah, dia punya siklus di sini di 90-an. Maka saya katakan ke arah sini gitu 90. Tidak lebih teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan sampai ke 90. Nah, kalau isian teman perhatikan ya, bandar lokal terus akumulasi harga ya. Cenderung dia terus akumulasi harga sini, lihat hijau-hijau terus. Hijau-hijau terus ya. Artinya lagi diakumulasi. Cuman si Poren nggak ngedukung nih, malah keluar si Poren ya. Kemarin kejual 554 juta ya. Begitulah teman-teman ya, namanya juga si Poren teman-teman ya. Kadang ada, kadang enggak gitu kan. Tanggal 13 ya. Iya kan, 654.000 apa juta situ? 654 ya, 605 juta 46 654 ya teman-teman ya. Minus teman-teman ya. Artinya net sell teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi si BSBK ini ya betulnya 600 ya, 600 net sell, artinya kelebihan jualan, lebih jual teman-teman ya. Jadi si BSBK ini betul isiannya ya sudah bandar lokalnya sudah mulai ngambil lagi, tapi Poren keluar, biarin aja Poren teman-teman ya. Karena yang suka memaaf harga ada bandar lokalnya, si Poren cenderung jualan gitu di harga tinggi. Nah, jadi secara MA udah mulai bagus nih teman-teman ya. Walaupun di harga 53 tapi MA10 sudah mulai berada di bawah candle. MA20, MA10 di bawah candle semua. Biarkan ini si bandar lokal lah yang menjadi penggeraknya teman-teman ya. Domestiknya ini ada si tanggal 13, tanggal 14 dulu deh. Ya, di domestiknya teman kita sudah pada masuk ini ya. Ada DH, ada PG, teman-teman di YB juga sudah mulai masuk, LG juga sudah mulai masuk walaupun sedikit. Perhatikan ketika smart money masuk terjadilah kenaikan, smart money masuk terjadilah kenaikan, smart money masuk terjadilah kenaikan. Makanya ini kalau ada sideways lagi smart money masuk, saya pikir tanda kenaikan sudah mulai ditingkatkan dikit. Ini ada tanda-tanda kenaikannya aja. Jadi teman-teman targetnya di angka 90 sama di angka 77 ya. Itu untuk harga CBSBK. Karena siklusnya di situ teman-teman ya. Ketika saya lihat di sini nih, siklus itu di situ ya. Harga wajarnya lumayan ya, 297 sama 46, tapi tidak seimbang teman-teman ya. Ini 21 teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BSBK cenderung sudah secara TA sudah mulai bagus, isian sudah mulai baik teman-teman. Biarkan Poren lah teman, biarkan Poren tidak berguna ya. Poren di BSBK si Poren hanya menjadi beban aja buat si bandar lokalnya. Mudah-mudahan dengan si Poren keluar, bandar lokal bisa leluasa untuk memaaf harga. Oke, 55 adalah target selanjutnya, 59, 559 teman, target selanjutnya 59. Nanti mungkin teman-teman bisa ke arah situ ya untuk targetnya. Dan agak atas sedikit di angka 90 teman-teman ya. Kenapa yang saya bilang tadi itu bahwa dia punya siklus di 90. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk BSBK. Lanjut ada NCKL. NCKL, NCKL. Dari Bro Dimas Prayogi ya. NCKL kayaknya lagi koreksi, kira-kira dapat potensi rebound NCKL. Kita lihat pungutan bandar lokal sama Porennya teman-teman. Sudah rebound teman-teman ya. NCKL lagi bagus nih pungutan bandar Porennya teman-teman nih. Hari ini aja 11,1 miliar teman-teman ya. Bandar lokal pun bagus akumulasinya. Secara TA posisi uptrend. Tanda penurunan tidak dilewati. Target sudah mulai disentuh tahun 2024. Nah, target selanjutnya di angka 1380 teman-teman. 1370 ya, sorry. Kuartal 2 angka 1000 berarti ini sudah di lebih harga bandar ya. Tapi kalau berdasarkan harga PBP ya masih murah lah. Di sini ya masih bisa keuntuk lah teman-teman ya. NCKL ya.
Oke, NCKM masih di harga tengah ke atas sedikit, cenderung agak mahal dikit ya. Tanda penurunan pun belum dijebol, masih posisi uptrend. Pada lokal sama Sipurun lagi juga akumulasi harga. Ya teman-teman, NCK lagi bagus ya, lagi uptrend. Mudah-mudahan ngebreak ya teman-teman dan sampai ke tempat targetnya ke angka 1.300-an. Bagus NCK teman. Era sekarang teman-teman. Era ya, kalau emiten bagus jangan lama-lama dibahasnya teman-teman ya. Emang sudah bagus teman-teman gitu ya. Lagi berjalan. Era MA10 udah di bawah candle ya katanya. Kita cek era. Nah, MA10 betul sudah di bawah candle, tetapi ada tapinya. Dia belum menghadap ke atas. Nah, begitu syaratnya tuh, MA10 di bawah candle menuju ke atas. Nah, begitu teman-teman ya syaratnya. Jadi masih ada potensi penurunan kalau begitu teman-teman, karena masih ada resist yang harus dijebol di sini nih. Di angka 486 tanda kenaikannya. Kalau tidak bisa dijebol ya. Nah, tapi per hari ini itu dia meninggalkan jejak kenaikan di sini. 470 ada kenaikannya. Ini semua sudah segedein dulu dikit Bukan, kalau digedein ketahuan ya. Ternyata di sini ada tanda penurunan 438 teman-teman ya. Dan ada juga di sini si ekor. Ini tanda kenaikan sudah dilewati dengan baik ya, tapi dia tanda penurunan juga di sini. Di sini ada si ekor merah sama gap teman-teman, tanda penurunannya. Ya, hati-hatilah situ aja. Jadi ini masih ada potensi. Namun mudah-mudahan nanti saya di MA 200-nya ya. Karena si Bana Lokal sama si Pon lagi jualan dulu nih teman-teman ya. Ini perhatikan ya, jualan, ngambil terus jualan lagi. Jualan, ngambil, jualan lagi. Jadi masih ada potensi penurunan. Nah, ini mudah-mudahan di MA 200 ditahan ya. Kalau dia masih ditahan di MA 200 berarti masih ada potensi kenaikannya untuk era ini. Kalau target saya sudah selesai sebenarnya, cuman ya nggak apa-apa, kita lanjutin aja teman-teman. Kalau dulu perjanjiannya itu ketika pengawalan saya selesai, saya tidak akan ngebahas lagi setelah turun. Tapi ternyata si era ini sudah turun kembali ya. Nah, dia sudah di harga tengah teman-teman ya. Biasanya dia punya ke harga di bawah harga tengah. Nah, itu harga murahnya teman-teman, harga tengah ke bawah itu dikit ya. Di level 332. Ya, jadi ini nunggu kepastian dulu nih. Apakah dia mau bertahan di MA 200-nya untuk melanjutkan kenaikan atau dijebolin nanti ke area nih, di sini ada support di sini ya. Tanggal 8 tanggal 9 kan tragedi ini belum di sini ya. Nah, di sini tragedi ini belum tercapai kan. Belum tersampaikan di sini teman-teman ya. Jadi masih ada potensi penurunan ke situ. Tetapi kalau dia hanya bertahan dan mampu bertahan di MA 200-nya, tanda kenaikannya mungkin bisa ke level 565 lagi ya. Cuman ini harga wajarnya 503 dan sudah terlewati 503 565 teman-teman ya. Jadi sekarang sudah mulai posisi murah, lagi turun gunung dulu teman-teman. Makanya turun gunung dulunya mudah-mudahan ditahan di base camp MA 200 ya. Karena si Bana Lokal lagi posisi turun dulu nih, lagi jualan dulu. Makanya jangan diterima dulu kalau Bana Lokal jualannya. Nanti kalau mau masuk MA 10 di bawah kanan dan lagi menuju ke atas, isian harus ada. Emang itu akan lebih enak lagi teman-teman ya. Si Bana Lokal sama si Bana Lokal lagi jualan dulu. Oke, untuk era sudah. CMNP teman-teman, CMNP. Dari Bro Tawondas 899, benar ada RI saat ini? Emang ada RI ya? CMNP kita cek. CMNP. CMNP, CM. Kita cek corporate action. RI itu nambah hutang teman-teman ya. Lewat baik isu November tahun 2020. Terakhir dia sudah nambah hutang lagi teman-teman tahun 2020 ya. Mau nambah hutang lagi sekarang teman-teman. Ada isu kan artinya penambahan hutang teman-teman ya. Bid over tipis teman-teman ya. Bana Lokal lagi jualan dulu. Tanda penurunan dilewatin semuanya, semuanya.
beberapa tanda penurunan ya, sampai ke level 1340. Satu lagi tanda penurunan sudah mulai sentuh 1265 ya. 1265 kita cek untuk CMNP. Untuk gerai isu belum, teman-teman belum ada informasi dan belum ada informasi resmi ya. Kabar burung mungkin teman-teman kabar burung. Nanti kita cek harga itu. Ini beda per tipis ya. Nah, ini sudah mulai menuju MA10 sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Nah, tinggal nge-break aja, cuman sayang banget ya. Hari ini malah dia bikin gap, teman-teman tuh, bikin gap ya. Jadi potensi penurunan masih ada. Tanda kenaikan saya bikin di level 1340. Juga ada si gap teman 1350 ya. Sayang banget ya, habis tanda penurunan tipis ya. Tanda penurunan yang baru di mana ya? Di sini teman-teman. Nah, penurunan yang baru ya. Oke, tanda penurunan saya bikin yang barunya di situ. Mudah-mudahan yang kejebol duluan tanda kenaikan ya. Ini targetnya nanti teman-teman ya, ke angka 1420. Ini beta nomornya tipis teman-teman. Lanjut ke sini ke level 1450. Ada lagi, ada di sini. Nah, 1515 teman-teman ya. Kita cek posisi. Posisi lagi di bawah banget teman-teman ya. Bunga di bawah banget sih, artinya lagi turun gunungnya drastis banget ya. Tunggu reda aja dulu teman-teman ya. Ini udah milik fundamental. Supportnya di angka 1000-an ya ini ya. 1198 juga support teman-teman ya. Namun tidak dicebol ya. Nah, sementara ini ya teman-teman ya. Si banda lokal, maaf si banda foreign lagi jualan. Banda lokal ngambil sedikit-sedikit, emang beta nopernya tipis ini kan. Ya sedang sih ya, kalau nggak terlalu tipis ya sedang ya. Saya ganti ke sedang ya. Naik tingkat sedang. sorry teman-teman ya. Nah, jadi bit opernya sedang teman-teman ya. Harga wajar gue 1700 ya. 1700 ya. Oke teman-teman, jadi untuk si CMNP ini posisi bandar lokal lagi jualan, poin ngambil sedikit-sedikit, smart money sudah mulai ada. Nah, biasa smart money kalau sudah mulai tinggi ada kenaikan, manfaatin itu aja. Untuk gerai isu saya belum dapat informasi ya, karena informasi yang terakuratnya baru tahun 2020 untuk tahun ini, atau bulan ini, atau hari ini belum ya. Nanti kita cari lagi deh untuk RI-nya. Kita kasih PR di sini RI deh. Gitu deh. Oke, ada Hill teman-teman ya. The Hill. Ya dari Abdul Bari ya. Bahas Hill, makasih sebelumnya sama-sama ya bro. Hill. Hillcon. Ini ada berita apa? Saya pernah baca teman-teman. Hill ini teman-teman perhatikan ya. Volumenya ini curiga banget teman-teman ya. Volume begini amat teman volumenya ya. Dipermainkan ya teman volumenya ya. Hill lagi dipermainkan volumenya. Bandar foreign cenderung masuk. Di sini teman-teman bandar foreign masuk. Perhatikan ya bandar foreign masuk. Cuma bandar lokal keluar. Tanda penurunan belum sudah lewati ya. Wis, jadi saya tidak punya tanda penurunan lagi dong di sini teman-teman. Saya hapus ya, karena sudah disentuh. Kita cek Hill di sini. Hillcon. Oke, Hill lagi potensi turun banget teman-teman ya. Hati-hati teman-teman, lagi posisi turun banget. Tapi sekarang sudah mulai bagus nih ya. Kita cek di sini apakah ada tanda kenaikan. Kita cek tinggi dulu dikit ya. Aman, aman semua teman, keren banget bandarnya nih. Keren banget, Ini tanda kenaikan sudah dibikin, saya bikin satu di sini ya. Ini harga terendahnya teman-teman. Ini adalah harga terendahnya. Tunggu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas ya. Tunggu sampai MA10 menghadap ke atas. Kalau perlu dia sudah motong MA20-nya ya. Kan terjelas itu konfirmasi dia akan up. Untuk saat ini
potensi penurunannya apakah masih ada. Selagi si poren tidak bisa nahan, ya, dia akan menjadi penurunan kembali. Kenapa? Karena si poren kan ini yang nahan harga, teman-teman ya. Saya buy di sini kan si poren terus ngambil, sedangkan si bahan lokal terus keluar. Jadi di sini kita lihat porennya siapa ada BK, BK juga keren ya. Tapi tidak terlalu banyak pengambilannya, teman-teman ya. Cenderung ada bandar luar, teman-teman yang ambil ya. Jadi bandar heelnya keluar tapi CP masuk ya. Berarti ini bandar luar. Ya pasti teman-teman dia juga lah, teman-teman ya. Dan posisi pun sekarang posisinya lagi turun banget, pas banget di supportnya ya. Ini adalah emiten duluan di up ya. Ini 2248 fix milik bandar. Fix milik bandar akan di up kembali ya. Karena kecenderungan bandar ingin punya harga di bawah dan bandar ponnya sudah ngambil, tinggal bandar lokalnya yang mau ngambil. Ini saya curiga dengan apa namanya ininya teman-teman, apa namanya, volumenya ya. Masa volumenya begini teman-teman ya. Ini yang dipermainkan ada bandar ya. Dia pernah stock split ya, 1/5 berarti harga sekarang itu dikalikan 5 ya. Oke teman-teman ya. Jadi harga teratasnya sudah di atas harga di atasnya, dan 248 saya pikir ke harga atas bisa. Tunggu sampai betul-betul nanti si EMA sebelumnya di bawah kanan dan menuju ke atas. Apakah bisa ke atas? Ya, ini adalah milik bandar. Ini adalah milik bandar. Dan keutamaan bandar adalah ingin punya harga serendah-rendahnya, dijual harga setinggi-tingginya. Kenapa belum selesai jualan? Yang nerimanya nggak ada, teman-teman. Makanya ketika ada yang nerima, ya udah langsung fokus jualan. Kebetulan foreign sudah mulai ngambil. Dan di bandar luar pun sudah mulai ngambil juga. Posisinya sudah murah banget, dan dia biasa kemarin dijual di harga murahnya. Jadi bila turun ke bawah pun saya tidak punya lagi tahanan lagi gitu kan. Nah, ini menjadi tanda supportnya di sini, teman-teman ya. Sekarang sudah mulai di atas sedikit, tanda kenaikan sudah saya bikin, dan nanti targetnya, nah di sini target ini 278 targetnya, dan ini tanda kenaikannya tidak akan saya bikin karena tidak ada tanda kenaikan. Jadi biarkan langsung aja. Dan ini milik bandar, pasti di up kembali. Ya, pasti di up kembali karena ini milik bandar. Poin macam ya. Macam yang tadi ya. Tadi ngebahas ini stock split ya, 1/5. Oke teman-teman, untuk hill begitu ya. Jadi bandar poin sudah mulai masuk. Bandar lokal cenderung masih jualan, tetapi bandar lokal ternyata ada yang ngambil ya. Jadi walaupun bandar lokal ternyata jualan, tapi ada yang ngambil. Dan saya volumenya curiga teman-teman. Dan berdasarkan PR rasio pun di angka 200-an, berarti ini milik bandar. Pasti ke atasin ya teman-teman ya. Target yang tinggi-tinggi ya. Harga tengah, kalau nggak seperempatnya atau nggak harga murah. Harga murah ada di angka 286, harga tengah di antara tengah di angka 359, dan harga tengah ada di angka 506 atau di bawah dikit di angka 4777. Kalau dikasih bonus bisa ke harga lebih agak tinggi dikit di angka 600-an. Bila dikasih bonus, teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita bahas lagi emiten punya teman-teman yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Ciao.